Shalom. How are you today? Good. Jesus is everything for us. Katakan sama-sama. Bilang sama sebelahmu, Jesus love you. And Jesus love me. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sore ini kita akan baca Alkitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lukas 19 ayat yang ke-9. Lalu kata Yesus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham. Amin. Lalu Yesus berkata kepada Sakeus, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham. Amin. Saudara, firman ini adalah kisah tentang Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang pendek, tetapi dia punya kehausan akan Tuhan. Firman Tuhan menceritakan kisah Sakeus ketika Yesus masuk ke sebuah kota yang bernama Yeriko. Dan di Yeriko dia bertemu dengan Sakeus. Ketika Sakeus mendengar Yesus datang ke kota Yeriko, Sakeus dia mencari Yesus. Dan ketika Sakeus melihat orang banyak mengkerumuni Yesus, sehingga Sakeus tidak bisa melihatnya. Lalu firman Tuhan berkata, Sakeus dia berlari ke depan karena Yesus sedang berjalan dan banyak orang berkerumun. Sementara Sakeus tidak bisa melihat Yesus. Lalu Sakeus dia berlari mendahului Yesus dan dia mencari pohon ara dan dia naik di atas pohon ara itu sambil Yesus berjalan dari sini dan Sakeus sudah naik di atas pohon. Lalu ketika tiba di dekat pohon itu, Yesus melihat ada Sakeus di atas. Lalu Yesus berkata, "Hei Sakeus, turunlah. Aku mau mampir ke rumahmu." Lalu Sakeus turun, kemudian Sakeus tuntun dia, ajak Yesus ke rumahnya. Dan Sakeus begitu berbahagia. Kenapa saudara-saudara? Sakeus dia ingin melihat Yesus saja, dia sudah senangnya minta ampun. Tapi tahukah saudara, justru Yesus datang ke rumahnya. Bayangkan, Pak Presiden datang ke Pemalang. Ketika dia lewat di jalan Jenderal Sudirman, kok Andi dia mengintip dari pintu rumahnya. Dan pasti di sepanjang jalan orang akan berkerumun dan mengibarkan bendera. Dan kok Andi tidak bisa lihat itu Pak Presiden lewat karena banyak orang berkerumun. Kemudian kok Andi dia naik pohon, kebetulan di depan tokonya ada pohon. Dia naik pohon dan semoga tidak konslet karena ada di situ listrik. Kemudian ketika Pak Presiden lewat, kok Andi? Turun. Kemudian Pak Prabowo dia masuk ke rumah Ko Andi, langsung dia jalan ke rumah, dia lihat ke dapur gitu. Dan Ko Andi begitu senang. Bayangkan kalau sampai dia masuk ke rumah Ko Andi, orang sepanjang Zensut itu begitu ribuan, kira-kira apa yang mereka sedang lakukan? Dia masuk ke mana? Siapa itu Ko Andi? Kok dia sampai masuk ke rumah itu? Mereka belum tahu. Ko Andi adalah anak raja segala raja. Amin. Haleluya. Demikian Sakeus, saudara-saudara. Sakeus tidak pernah berpikir Yesus akan datang ke rumahnya. Karena Sakeus berpikir dia orang berdosa. Tetapi tahukah saudara, apa yang dia tidak pernah pikirkan, justru itu yang terjadi buat dia. Dan apa yang terjadi? Di ayat yang ke-8. Kemudian di rumahnya
Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus, Tuhan, separuh dari harta saya akan saya sedekahkan kepada orang miskin. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, akan saya bayar kembali kepadanya 4 kali lipat. Lalu Yesus berkata, Sakeus, hari ini keselamatan sedang turun atas rumahmu. Engkau sedang lahir baru. Hari ini Roh Kudus sedang mengerjakan lahir baru di dalammu, Sakeus. Dan saya membayangkan Yesus tepuk tangan. Kenapa? Karena hatinya Sakeus sedang dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Kehadiran Yesus membuat Sakeus mengambil keputusan hari itu untuk bertobat dan hidupnya berubah total. Amin. Bukankah setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan mestinya berubah hidupnya? Dan selalu berubah. Haleluya. Tadi lagunya, kalau ikut Yesus, ojo sembrono. Amin. Tapi sing tenanan. Ojo sembrono, tapi tenanan. Jangan amburadul, tapi sungguh-sungguh. Kenapa saudara-saudara? Karena bayarannya mahal. Darah yang tercurah. Jadi ojo sembrono. Haleluya. Saya mengajak kita membuka satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam siapa? Di dalam kamu. Apa yang dikerjakan? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan kemauan di dalam setiap kita untuk taat kepada Dia. Bukan kekuatan dan kemauan kita, tetapi Allah lah yang mengerjakannya itu. Kenapa Sakeus bisa berkata, aku akan berikan hartaku kepada orang miskin. Bayangkan Sakeus pemungut cukai, dia orang yang kaya dan pelit. Tetapi hari itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia begitu berubah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan itu di dalam hatinya. Setiap saudara dan saya, ketika kita berjumpa Yesus, ketika kita lahir baru, mestinya Allah izinkan terus mengerjakan kemauan di dalam setiap kita untuk selalu taat akan Dia. Amin. Taat kepada firman, taat melakukan perpuluhan, taat melayani, taat beribadah. Allah yang mengerjakan itu di dalam setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Tadi pagi saya membacakan firman Tuhan di dalam Efesus. Ayat yang keberapa itu saudara-saudara? Efesus 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata begini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Izinkan Tuhan memperbaharui kita. Pikiran kita, roh kita setiap hari dibaharui. Setiap hari dibaharui oleh His presence. Oleh hadiratnya. Amin. Kenapa ada orang Kristen menjadi orang Kristen yang rutinitas mati? Ke gereja, pelayanan, tetapi hidup juga di dalam dosa. Rajin ibadah tapi hidup kepahitan, saudara-saudara. Itu tidak mengalami pembaharuan. Tapi Tuhan mau kita terus dibaharui di dalam roh. Pikiran kita dibaharui, terus dibaharui oleh Roh Kudus. Amin. Yang terakhir. Yang keberapa? Saudara, begini.
Seringkali ada banyak orang menunggu Yesus datang menghampirinya. Dan Yesus tidak datang menghampirinya. Yang benar, Yesus sudah datang menghampiri kita. Amin. 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah datang ke dunia ini menghampiri kita. Tetapi masih banyak orang menantikan Yesus datang menghampiri dirinya. Orang lain kau saya juga. Kira-kira begitu lagunya. Saudara, sekarang bukan lagi Yesus mau menghampiri kita, tapi kita yang menghampiri dia. Dia sudah datang ke dalam dunia, kitalah yang datang kepada dia. Amin. Kita yang datang kepada dia. Dulunya saudara-saudara, kita dengan Allah begitu terputus hubungannya. Tidak ada hubungan dengan Allah. Tetapi puji Tuhan, dia bukakan pintu perdamaian itu sehingga dia datang ke dalam dunia. Pintu pengampunan dibukakannya, pintu pengharapan dibukakannya, pintu mukjizat dibukakannya, pintu kesembuhan dibukakannya, saudara-saudara. Amin. Dibukakan artinya sekarang bagian kita untuk datang kepada mukjizat itu, datang kepada pengharapan itu, saudara-saudara, supaya kita mengalaminya. Kenapa tidak ada orang datang ke gereja bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, tidak datang ke gereja? Orang berpikir, saya kan hidupnya susah. Saya nggak perlu datang karena saya banyak masalah. Bukan orang yang benar. Yang Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Justru karena engkau susah, mestinya engkau datang kepada Yesus. Itu yang benar. Bukan berarti ketika engkau susah, lalu engkau berkata, aku kan susah. Engkau tidak akan pernah sembuh dari susahmu kalau engkau tidak datang kepada Yesus. Haleluya. Sampai kapan engkau menunggu dia datang? Engkau yang harus datang kepada dia. Sebab pintu mukjizat kesembuhan, pertolongan, pemulihan, dia sudah sediakan bagi kita. Sekarang bagian kita untuk datang kepada dia. Itu sebabnya perempuan yang 12 tahun berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Dia datang, aku nggak peduli apa kata orang. Yang aku mau, aku mengalami mukjizatnya. Sakeus, firman Tuhan berkata, dia haus. Dia lapar akan Tuhan. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia lari ingin berjumpa dengan Yesus. Sakeus dia orang kaya, dia orang miskin, saudara-saudara. Orang sekaya Sakeus pun dia butuh Tuhan. Karena dia berpikir, buat apa semua kekayaanku kalau saya masuk neraka? Buat apa kekayaanku kalau hidupku kacau, tidak ada damai? Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku di dalam Yesus. Tak satu pun hanya Yesus jawaban hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Jesus is Lord.